adakah dari teman kalian yang tidak masuk? Siapa? Reza kenapa? Baik, semoga si Reza cepat sembuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita mulai belajar, kita ice breaking dulu ya anak-anak ya, biar suasananya kita lebih semangat. Ayo berdiri semuanya. Pernahkah kalian ingin tahu lebih banyak tentang seseorang? Pernah nggak? Ingin kalian tahu nih tentang si Roni seperti itu ya? Pengen tahu tentang dia. Nah, gimana caranya? Bertanya sama orangnya atau sama orang-orang terdekatnya ya. Tanya untuk mendapatkan informasi bagus, mendapatkan informasi tentang orang tersebut. Baik. Nah, yang kalian lakukan tadi, yang bertanya sama orang ya untuk mendapatkan informasi, itu adalah termasuk kegiatan dalam wawancara yang kita akan pelajari hari ini. Ya, sebelum kita mulai di sini, silahkan dibuka buku paketnya di halaman 47. Ya, silahkan di sana dibaca dulu. Ibu kasih waktu 2 menit untuk membaca tentang wawancara. Kalian baca tadi itu adalah tentang wawancara yang kita akan pelajari hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Ibu berharap siswa dapat menjelaskan apa sih tujuan dalam wawancara. Yang kedua, siswa dapat membuat pertanyaan untuk menggali informasi. Yang ketiga, siswa dapat melakukan wawancara sederhana dengan sopan dan santun. Dan yang keempat, siswa dapat menyimak jawaban dari narasumber dan mencatat poin pentingnya. Ya, semoga tujuan yang Ibu harapkan hari ini tercapai ya anak-anak ya. Baik. Nah, ini ada video contoh bagaimana sih kita dalam mewawancara. Yuk kita simak ya.
Bakso, Dek? Ya. Boleh. Ayo. Saya izin wawancara ya. Boleh, ayo angkat. Siapa nama Bapak? Nama saya Bapak Ferry. Bapak jualan apa? Ini jualan bakso. Dari kapan Bapak jualan bakso? Dari Pak, maksudnya Pak dari dulu apa hari ini? Oh, dari dulu tahun 1985. Oh, di mana saja Bapak berjualan bakso? Nah, itu adalah tadi contoh wawancara. Mewawancarai siapa sih narasumbernya tadi? Ya, tukang bakso. Nah, dalam wawancara itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Silakan disimak konsep dasar dalam wawancara, ya. Halo Tuan Gece, apakah kamu pernah melihat artis atau idolamu diwawancara di televisi? Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan informasi atau pendapat tertentu. Orang yang dimintai informasi dalam wawancara disebut dengan narasumber atau informan. Sedangkan orang yang mewawancarai atau mengajukan pertanyaan disebut dengan pewawancara atau reporter. Bagaimana cara wawancara yang baik? Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu persiapan wawancara, pelaksanaan wawancara, dan penulisan laporan hasil wawancara. Sebelum melakukan wawancara, siapkan hal-hal berikut. Tadi sudah kalian nonton tentang video bagaimana sih cara kita mewawancara. Ibu ulangi lagi sini untuk menjelaskan, ya. Wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab untuk menggali informasi tentang sesuatu secara lebih dalam. Jadi nggak cuma katanya dia begini loh. Jadi langsung dari sumbernya kita tanyain, ya. Bener nggak? Ya. Nah, wawancara dilakukan berdasarkan tema atau pokok pembicaraan yang akan dibahas, ya. Seperti pendidikan, lingkungan, atau teknologi. Bisa macam-macam topiknya sesuai apa yang kalian ingin tanyakan. Nah, ada unsur-unsur apa saja dalam wawancara? Yang pertama ada yang namanya pewawancara. Siapa itu pewawancara? Adalah orang yang mengajukan pertanyaan, ya. Terus yang kedua ada narasumber. Narasumber adalah orang ya yang memberikan informasi. Jadi yang pewawancara itu yang nanyain, yang bertanya. Nah, yang menjawab itu namanya narasumber untuk memberikan informasi. Langkah-langkah melakukan wawancara. Yang pertama, coba dibaca Rijal. Ya, menentukan topik wawancaranya seperti Ibu yang katakan tadi, ya. Apa mau topiknya nih? Seperti itu. Yang kedua, Rizky. Ya, menentukan narasumbernya. Siapa ya yang cocok untuk tema ini ya atau topik ini? Seperti itu, ya. Yang ketiga, Ica. Ya, langsung kita sudah menentukan narasumbernya, topiknya, baru menyusun daftar pertanyaan, ya. Etika atau adab kita saat melakukan wawancara. Yang pertama, sapa narasumber dengan sopan, dengan memberikan salam, ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak, Bu, misalkan begitu ya, kakak, ya. Boleh nggak saya minta waktunya untuk saya mau mewawancara? Oh, boleh, silahkan. Dalam mewawancara kita harus menggunakan pertanyaan untuk menggali informasi dengan 6 kata tanya. Apa itu? Adik Simba. Adik Simba itu singkatan, ya. Nah, A itu apa? Apa. Terus di mana? Di mana? Bagus. Kapan? Bagus.
apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan itu bagaimana. Bagus, berarti kalian sudah simak videonya tadi dengan baik. Kelompok 1 sudah duduk di tempatnya. Kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Sudah ya? Nah ini ya, yuk bermain peran. Di sini gamenya. Yeay. Nah nanti ibu akan memberikan LK atau lembar kerja untuk kalian per kelompok. Silahkan bersama-sama untuk menyusun daftar pertanyaan dalam wawancara. Semuanya ada di LK-nya ya. Nanti setelah selesai menuliskan daftar pertanyaan, baru kalian praktik wawancara ya. Siswa nanti bergiliran, ada yang menjadi pewawancara, ada yang menjadi narasumber, dan ada yang menjadi pencatat. Setelah itu baru kelompok lain nanti menanggapi. Oke? Siapa kita? Nanti. Kita yang dulu. 1, 2, 3. Siapa kita? Baik, ibu bagikan ya. Ya, ayo silakan. Ya, silakan, boleh. Nah, yang narasumber nanti ibu kasih topi narasumbernya, dan yang pewawancara ibu kasih juga topi pewawancaranya. Kita mulai dari kelompok mana nih duluan? Kelompok 1 sudah siap? Siap nggak? Iya, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan maju. Silakan kelompok 1 dimulai. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih sudah tersedia. Saya wawancarai. Perkenalkan, nama saya Rizal Mumtaz. Boleh saya tahu nama kamu? Pagi, nama saya Rizky Putra. Oke anak-anak, sekarang giliran kelompok 2 yang akan melakukan wawancara sederhananya. Silakan kalian perhatikan. Ayo, silakan kelompok 2. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih sudah bersedia. Saya mewawancarai. Perkenalkan, nama saya Luzi Kurnia Astura. Boleh saya tahu nama kamu? Waalaikumsalam. Selamat pagi. Nama saya Husniatun Hanika Soraya. Apa cita-cita kamu di masa depan? Saya bercita-cita menjadi dokter. Di mana biasanya kamu melihat atau belajar tentang cita-cita itu? Saya sering melihat dokter di puskesmas. Kapan kamu mulai memiliki cita-cita itu? Sejak saya kelas 1 SD. Siapa yang menjadi inspirasi atau panutanmu dalam meraih cita-cita? Dokter di puskesmas itu yang menjadi inspirasi saya. Mengapa kamu memilih cita-cita itu? Karena saya ingin membantu orang-orang yang sakit.
Bagaimana rencana kamu untuk mewujudkan cita-cita tersebut? Saya harus rajin belajar dan menjaga kesehatan diri. Baik, terima kasih banyak atas jawabanmu Hanifah. Semoga cita-cita kamu bisa tercapai. Assalamualaikum. Sama-sama, waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Oke, silakan kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, ini. Silakan dipakai. Oke, perhatikan ini untuk kelompok 3. Silakan yang lain. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih sudah bersedia diwawancarai. Perkenalkan, saya Sipa. Siapa nama kamu? Selamat pagi, saya Nabila. Apa hobi yang kamu sukai? Melukis. Di mana biasanya kamu melakukan hobi itu? Kapan biasanya kamu melakukan kegiatan hobi tersebut? Saya sering melakukan setelah pulang sekolah. Siapa yang pertama kali mengenalkan hobi itu kepadamu? Baiklah, kalian tadi sudah melakukan praktek sederhana wawancara ya. Nah, bersama teman-teman kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu mau tanya nih tanggapan kalian untuk kelompok 1 tadi. Gimana penampilannya kelompok 1? Baik aja. Ada yang lain mungkin kritik atau sarannya supaya lebih baik untuk kelompok 1? Apa? Kira-kira apanya tadi yang masih yang perlu diperbaiki untuk di kelompok 1? Kesopanannya ya, tadi ada yang ketawa-ketawa ya enggak? Ya. Untuk kelompok 2 gimana penampilannya tadi? Ada tanggapan? Apa? Ketawa juga ya, kurang serius ya. Dia malu-malu, benar sekali ya. Kayak gitu ya. Sekarang waktunya untuk kita refleksi ya. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan wawancara tadi? Alhamdulillah. Lucu, bagus ya. Ya, bergembira kita hari ini ya. Nah, apa hal yang menarik yang kamu pelajari dari narasumbernya? Kita tahu cita-citanya teman kita, hobinya, seperti itu. Apa kesulitan yang kalian hadapi saat melakukan wawancara tadi? Apa? Malu-malu. Apa ya? Kesulitannya itu keseriusan kayaknya ya? Keseriusan kita biar lebih benar-benar menjiwai ya bagaimana menjadi narasumber dan menjadi pewawancara ya. Itu kesulitannya ya, masih malu-malu, masih ada yang tertawa. Baik, benar, tidak apa-apa ya, kita namanya belajar. Nah, terus menurutmu apa sih manfaat kita melakukan wawancara? Mencari informasi dari orang. Apa yang kita bisa kumpulkan pada pembelajaran hari ini? Bahwa wawancara adalah apa, coba Lucy dibaca. Wawancara adalah cara penting untuk menggali informasi langsung dari sumbernya. Kita akan melakukan evaluasi seperti biasa untuk mengukur kemampuan kalian. Paham nggak tentang wawancara? Ya, baik. Oke, kita mulai. Orang yang memberikan informasi dalam wawancara disebut A. Pewawancara, B. Narasumber, C. Moderator, D. Audien. Jawab. Oke, baik anak-anak. Nah, kita sudah mempelajari tadi tentang wawancara. Bagaimana cara melakukan wawancara sederhana. Tadi ya, kita sudah praktek
praktek nih di depan tadi semua. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu di hari apa lagi kita ketemu bahasa Indonesia di hari Kamis ya. Nah, di sana kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat laporan hasil wawancaranya. Baik, untuk pertemuan kali ini bahasa Indonesia cukup sekian. Ibu ucapkan terima kasih, kalian sudah sangat semangat sekali Ibu lihat dalam melakukan pembelajaran di hari ini. Silahkan dirapikan dulu bukunya ya, dirapikan, dimasukkan. Oke, silakan istirahat.